Tim kampanye dari masing-masing pasangan Capres-Cawapres yakin bahwa jagoan mereka akan menang satu putaran di pemilu presiden 2024. Optimisme ini ditangkap pakar politik dengan melakukan survei secara berkala untuk bisa mengetahui sudah sejauh mana tingkat keterpilihan masing-masing Capres-Cawapres. Ya, beberapa lembaga survei pemirsa sedang merampungkan hasil survei terbaru yang hasilnya menunjukkan perubahan tingkat perolehan suara dari para peserta Pilpres. Apakah benar ada tren perolehan suara yang mengarah kepada kemenangan satu putaran? Kalaupun satu putaran tidak terkejar, pasangan mana yang tersingkir di putaran pertama? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pemirsa ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia yang juga merupakan pakar politik, yaitu ada Mas Hanta Yuda, kemudian juga ada peneliti LSI Denny JA, yaitu ada Bang Adrian Sopa, dan juga ada pakar komunikasi politik ada Bang Effendi Ghazali. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Sore. Nah, pertama saya ingin ke Mas Hanta Yuda terlebih dahulu. Hasil resume survei terbaru yang terbaru banget di bulan Desember ini, atau mungkin kalau ada yang sudah masuk kampanye ini, apakah sudah ada Mas Hanta Yuda? Bagaimana hasilnya? Ya. Apakah mungkin lebih besar dari hitungan Poltreking yang terakhir 40,2% tadi? Ya, Tisa, yang tampilkan oleh TV One tadi adalah survei November. Sementara Desember kami baru saja selesai, tentu belum dipublish, tapi paling tidak saya nanti bisa membagi tren, paling tidak beberapa angka-angka temuan. Jadi trennya sebenarnya tidak terlalu berubah, siapa yang naik dan turun. Itu poin yang temuan dari survei Desember terakhir yang sudah saya lihat kita sudah 100% penerimaan datanya. Nah, saya ingin masuk pada apa sih sebenarnya faktor yang sangat menentukan dalam dinamika naik turunnya elektabilitas pasangan Capres dalam kompetisi 2024 ini. Saya lihat ada dua, dari temuan survei maupun kita analisa, dua faktor yang sangat menentukan, faktor Jokowi dan faktor sosialisasi. Faktor Jokowi mengapa penting? Tentu terkait dengan approval rating Jokowi. Di sini dalam kompetisi ini ada cawapresnya Prabowo Subianto adalah Jokowi Junior, Mas Gibran, Cawapres. Itu faktor yang sangat menentukan dan mereka mengusung narasi keberlanjutan dari pemerintahan hari ini. Sementara ada kandidat Anies Baswedan, narasinya semakin mengkristal tentang perubahan dan itu memiliki jarak yang semakin tegas diametralnya dengan Pak Jokowi. Sehingga koreksi atau relasi antara naik turunnya tingkat approval rating yang harus dicermati. Jadi selain elektabilitas, cermati tingkat kepuasan publik kepada Jokowi, itu sangat penting. Ketika jadi hubungan atau korelasi antara tingkat kepuasan Jokowi kepada Jokowi dengan elektabilitas Prabowo Gibran itu berbanding lurus. Sementara dengan Anies Baswedan itu berbanding terbalik. Artinya kalau tingkat kepuasan Pak Jokowi naik, maka potensi besar itu ke elektabilitas Prabowo Gibran naik. Pun sebaliknya, kalau turun tingkat kepuasannya, maka pasangan ini berpotensi juga turun. Begitu juga dengan Anies. Kalau tingkat kepuasannya ternyata turun, ini menjadi kabar baik bagi Anies untuk kemungkinan melentingkan elektabilitasnya. Tapi kalau tingkat kepuasan kepada Jokowi naik, ini akan menekan pertumbuhan elektoral Anies Baswedan. Itu yang ditemukan dari temuan survei kita terkait hal ini. Karena itu selain mencermati faktor sosialisasi, nanti kita bisa diskusikan faktor approval rating ini, tingkat kepuasan ini menjadi penting. Dan data terakhir ini ada pergeseran di ceruk atau kolab pemilih yang puas dengan Jokowi, yang tadinya itu relatif seimbang antara sebarannya kepada Ganjar kepada Prabowo. Hari ini ada pergeseran menguat. Sebelumnya itu 40% masing-masing. Jadi Ganjar Prabowo kan menyasar pemilih ini. Nah, sekarang sudah 50% pemilih yang puas kepada Jokowi itu memilih ke Prabowo, ke Ganjar itu trennya turun di 30%. Ini temuannya. Kalau yang tidak puas itu terbelah ke Anies lebih banyak, kemudian ke Prabowo. Itu. Nah, saya ingin masuk dari analisa temuan approval rating ini kepada tema utama diskusi kita, siapa yang akan masuk putaran 2 dan putaran kalau ternyata 2 putaran. Nah, analisa tren saja kalau kita perhatikan hari ini posisinya sudah jelas di mana Prabowo Gibran. Tadi saya katakan mengusung keberlanjutan, kemudian perubahan pada Anies. Nah, yang kesulitan posisi spektrum politiknya ada di Ganjar Pranowo. Segmentasi yang mau disasar. Satu sisi cukup keras mengkritik pemerintah dan trennya turun, dan itu bisa memberikan keuntungan share elektoral kepada Anies Baswedan, atau ada juga keinginan untuk semakin misalnya sebaliknya mendekat kepada Jokowi dan seterusnya. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Jika jika Pilpres 2024 berlangsung dua putaran, maka kemungkinannya begini. Kalau Prabowo misalnya bisa kita simpulkan dari tren survei tadi, itu paling berpotensi sudah menunggu di putaran kedua.
Tinggal siapa yang akan masuk di putaran kedua antara Anies dan Ganjar. Kedua pasangan ini sama-sama kompetitifnya. Tetapi kalau dilihat dari tren, Ganjar sedang turun, Anies sedang naik. Tren Anies berarti potensi Anies lebih berpotensi untuk masuk putaran kedua. Kalau berlangsung 2 putaran. Nah, sedikit lagi, ada potensi 1 putaran juga. Kalau kita bicara 1 putaran, yang paling berpeluang tentu adalah pasangan Prabowo Gibran. Dengan kata kunci mereka tidak melakukan ada semacam blunder politik yang terreplikasi berulang-ulang lalu meledak, tapi mereka bisa melakukan 3 secara singkat prasyaratnya. 1, kalau Gibran dan Jokowi bekerja secara efektif menggeser, memangsa basis masa Ganjar di basis Jokowi. Mereka bekerja di basis Jokowi di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT dan sebagainya. 1 itu. Yang kedua, kalau Prabowo berhasil mempertahankan basis masa dia di 2019 yang lalu seperti Jawa Barat, Banten dan sebagainya tidak bergeser ke Anies, syukur-syukur kalau dia bisa menarik kembali pemilihnya yang sudah bermigrasi atau hijrah ke Anies kembali ke Prabowo, itu semakin naik dan itu akan memberi potensi. Dan yang ketiga, ini yang saya kembali terakhir tadi, yaitu apabila tingkat kepuasan Jokowi melampaui 80%, trennya terus naik, maka potensi 1 putaran dimenangkan oleh pasangan ini menjadi terbuka. Tapi kalau sebaliknya, maka potensi 2 putaran akan jauh lebih besar. Misalnya koreksi tingkat kepuasan Pak Jokowi ternyata stagnan atau turun, itu potensi akan 2 putaran jauh lebih besar. Baik, itu tren yang ditunjukkan oleh Poltreking. Apakah kemudian tren yang sama juga terlihat dalam hasil survei terbaru dari LSI dan IJA? Bung Sopa? Iya, pertama memang kita melakukan survei 2 kali ya, bahkan kita tiap bulan ada survei, jadi di November kemudian di Desember juga kita melakukan survei, meskipun di Desember ini kita belum rilis ya, tapi di November kita bisa melihat pergerakan data yang menarik. Mengapa? Karena kalau misalnya dilihat dari elektabilitas, Pak Prabowo nomor urut 2 ini udah mencapai 40% di November. Kemudian di bawahnya itu ada Pak Ganjar, Pak Ganjar di angka 26 sekian persen. Kemudian baru Pak Anies di angka 20%. Nah, ketika kita bandingkan dengan data yang terbaru di November, baru jadi kemarin, meskipun ini masa kampanye kan belum terlalu lama ya, dan kita juga motret baru berapa hari aja di masa kampanye, ini ada perubahan yang menarik. Mengapa? Pertama dari Pak Prabowo sendiri itu ada kenaikan. Dari 40 tadi ke angka 42, sekian persen. Kemudian di Pak Ganjar ini ada tren yang menurun. Jadi kalau misalnya kita amati dari bulan-bulan sebelumnya, itu dari September, Oktober, November, dekat Desember, ini memang ada tren yang menurun. Sehingga mungkin ini harus jadi perhatian yang lebih ya, kira-kira mengapa dan sebagainya. Di satu sisi, di Pak Anies juga ada tren menarik, karena dari pasca September, dia sampai dengan Desember ada kenaikan. Dari 15 ke 17 ke 22, sekarang mungkin di angka 24%-an, di bawah 25% tadi. Sehingga dengan data-data ini, memang kalau misalnya setiap tim ingin meraih 1 putaran, tentu hal-hal yang wajar. Target yang perlu dicanangkan, tetapi juga perlu digarisbawahi bahwa untuk mencapai 1 putaran, berarti kan harus ada 50%. 50% lebih, sehingga kalau misalnya untuk Pak Prabowo, ini ada selisih sekitar 8%-an. 8% kalau misalnya kita kali dengan jumlah pemilih 204 juta, itu kan sekitar 16 jutaan. Sehingga kalau misalnya ngelihat tren yang ada, ini ada kemungkinan untuk sana, tetapi juga perlu kerja keras, 1. Kemudian yang kedua, tim-tim yang lain pun menginginkan 1 putaran. Tetapi kalau misalnya lihat dari data yang ada sekarang, itu memang agak hal yang sulit. Mengapa? Karena secara kasat mata dia perlu tambahan sekitar 25%. Kalau misalnya kita kalkulasi dengan jumlah suara 200 juta, berarti itu sekitar 50 juta. Yang mana itu angka yang sangat tinggi. Nah, dalam konteks itu tentu ketika 1 putaran Pak Prabowo ada potensi ke sana. Untuk 2 putaran tinggal kita bertarung siapa yang kira-kira bisa lolos, karena dua pasangan yang lainnya ini, Pak Ganjar maupun juga Pak Anies, dalam selisih yang kompetisi yang di angka yang sama ya. 25 untuk Ganjar Anies, kemudian untuk Ganjar dan Anies masing-masing begitu dibutuhkan naik suaranya. Tapi untuk Prabowo Subianto cukup menambah sekitar 10% plus 1 suara. Apakah itu memungkinkan kalau dilihat dari gaya-gaya kampanyenya Bang Effendi Ghazali untuk masing-masing tim sukses ataupun juga masing-masing pasangan calon ini? Tapi nanti dijawab Bang Egy. Usaha jeda berikut, kami kembali sesaat lagi.